hari ini kita mau mempelajari tentang efek samping dari penggunaan krim gitu ya. Jadi kadang-kadang ada pasien itu yang menggunakan krim, terutama krim malam, itu tiba-tiba dia bilang, loh kok dok saya jerawatan atau beruntusan begitu ya. Jadi memang ada beberapa krim, terutama krim eksfolian yang kita pakai malam hari, itu bisa membuat sedikit timbul jerawatan atau beruntusan ya. Sebelumnya kita pelajari dulu agen eksfolian. Agen eksfolian ya, itu contohnya adalah alpha hydroxy acid atau AHA ya. Kemudian beta hydroxy acid itu salisil, yang kita pakai buat peeling Getzner juga itu isinya salisil ya. Kemudian ada polyhydroxy acid, contohnya gluconolactone cream itu PHA ya. Kita juga punya sabun PHA ya, sabun AHA juga kita punya. Kemudian yang terakhir adalah tretinoin. Tretinoin itu krim yang ada kandungannya di WHM, krim malam yang kita punya itu tretinoin ya. Nah, kulit itu dia umurnya sebetulnya kira-kira 1 bulan sampai 1,5 bulan ya. Jadi dari sel yang masih muda dia tumbuh, kemudian mencapai permukaan atas, kemudian mati, dia kira-kira 1 bulan ya. Jadi setiap hari itu ada sel-sel kulit yang mengelupas. Nah, kalau sel kulit ini tidak mengelupas ya, agak lama mengelupasnya, akibatnya apa? Kulit kita jadi kelihatan kusam gitu ya. Ini gambar kulitnya ya. Jadi ada sel-sel kulit mati ya, itu namanya korneosit ya. Nah, itu dia akan terlepas. Nah, fungsinya krim malam ya, krim eksfolian itu kalau kita pakai, jadi hubungan antar selnya yang udah mati itu dilepas. Kalau udah dilepas, dia akan mengelupas ya. Nah, pengelupasnya tergantung, ada 2 tipe ya, ada yang ringan, ada yang dalam ya. Kalau yang ringan itu biasanya seperti kulit ari ngelupas ya, seperti daki gitu. Biasanya orang-orang seneng kalau yang pengelupasannya itu ringan. Tapi kalau pengelupasannya sampai berat, kelihatan seperti apa, kulit melepuh, itu biasanya peeling yang lebih dalam, peeling TCA ya. Nah, itu biasanya pasien-pasien nggak begitu suka gitu ya. Kemudian jadi ibaratnya kulit kita itu banyak daun-daun reruntuhan, itu banyak daun yang tebal. Nah, itu harus dibersihkan. Nah, kadang dalam proses pembersihannya itu, dalam daun-daun yang nempel, tadinya masih nempel, dia kan terkelupas ya, terlepas, terserak. Nah, masuk ke dalam sumur. Jadi muka kita tuh ada sumur, ada pori-pori itu masuk ke dalam pori-pori. Nah, akibatnya menyumbat pori-pori. Nah, kalau pori-pori tersumbat, maka minyak nggak bisa keluar. Nah, itu terjadi peradangan. Nah, timbul komedo ya. Kalau meradang lebih besar lagi, timbul jerawat gitu ya. Nah, ini ya, saya jelaskan pengaruh korneosit yang terlepas. Terjadinya pengelupasan kulit mati seperti daki ya. Karena kalau sel-sel matinya yang di atas itu terputus, dia terjadi pengelupasan kulit mati. Kemudian penumpukan sel-sel kulit mati itu dapat menyumbat saluran kelenjar minyak sehingga timbul komedo atau jerawat. Kemudian apabila pemutusan sel-sel korneosit belum sempurna, maka seringkali timbul kesan kulit itu seperti kasar atau kusam. Jadi kalau misalnya ada pasien make krim malam kita gitu, besokannya awalnya terasa kenceng kulitnya, kenceng ya, tapi besokannya kok keras gitu ya, kasar. Nah, itu karena pemutusannya belum sempurna. Nggak apa-apa, kita bilang sama pasien, kasih lagi itu yang kasar, kasih krim malam lagi, kasih eksfolian lagi. Nah, sampai besokannya dia akan ngelupas gitu. Nggak usah di stop ya, asal nggak perih, nggak merah, nggak gatel ya. Kalau dia hanya kasar, diterusin pakai lagi sampai dia akan ngelupas sendiri gitu. Kemudian, nah,
kita mengistilahkan proses ini sebagai purging out, ya, purging out. Nah, proses purging out ini itu adalah proses yang normal, terutama pada pasien yang kulitnya sensitif, kemudian yang baru pertama kali pakai krim, ya. Jadi baru pertama kali pakai krim, kok tadinya wajah saya nggak ada jerawatnya, kok timbul jerawat atau beruntusan, ada jerawat kecil-kecil, itu nggak apa-apa, normal. Kalau orang awam bilang itu sebagai proses detoksifikasi. Jadi katanya sih racun-racunnya dikeluarin, nggak apa-apa keluar jerawat, biar racunnya keluar semua gitu. Tapi sebetulnya bukan seperti itu, ya. Jadi terjadi proses adaptasi di mana kulit-kulit matinya itu nyumbat pori-pori, gitu, ya. Atau kalau proses pemutusan sel korneositnya belum sempurna, dia jadi kasar. Nah, kita harus kasih semangat pasien untuk meneruskan atau melanjutkan krim malam itu. Nah, purging out yang normal itu kulit kasar atau beruntusan hilang kurang lebih dalam 1 minggu, ya. Tapi kadang ada yang lebih, ya, tapi nggak apa-apa. Jadi 1 minggu lah. Terus kemudian timbulnya jerawat hanya 2-3 jerawat yang agak besar, ya. Itu juga nggak apa-apa, ya. Tapi kalau timbul jerawatnya banyak sekali sampai merah, itu mungkin alergi. Jadi kita harus hentikan. Jerawat jadi tidak boleh terlalu meradang, tidak boleh bernanah juga, ya. Kalau bernanah berarti ada infeksi, harus kita beri obat, ya. Dia sarankan konsultasi ke dokter, nanti diberikan obat-obatan. Kemudian ini tidak timbul reaksi perih, gatal atau merah, ya. Kalau timbul reaksi perih, gatal, merah gitu, nggak berhenti, itu harus di stop, ya. Kemudian pasiennya suruh konsultasi ke dokter, gitu, ya. Nah, apa yang harus dilakukan pada proses adaptasi ini, proses purging out? Kita harus tetap gunakan krim atau serum eksfolian sehingga kulit jadi halus, ya. Nanti kalau dia udah ngelupas, kulitnya halus, bercahaya dan kenyal, gitu, ya. Karena di sini ada proses peremajaan kulit. Yang muncul adalah kulit muda, jadi seperti kulit bayi, gitu, ya. Ya, ini krim atau serum harus dihentikan segera bila terjadi reaksi alergi yang ditandai dengan tadi, ya, rasa perih, merah menyala, panas, ya, gatal, gitu, ya. Ini kalau kita menggunakan krim eksfolian, ya, awalnya timbul beruntusan, mungkin gambarnya seperti ini, tapi nanti hasil akhirnya akan bagus, wajah menjadi bagus, gitu, ya. Jadi bisa kita sebagai beautician, ya, beauty therapist bisa menjelaskan kepada pasien kalau sampai terjadi reaksi purging out, ya, biasanya 1 dari 5 pasien yang baru pertama kali pakai krim, dia mengalami purging out ini. Jangan sampai dia kaget dan jangan sampai dia marah-marah, pindah ke tempat lain, ya. Nah, kita harus edukasi, berikan penjelasan. Itu reaksi normal sejauh tidak iritasi, ya, sejauh tidak merah, perih, gatal, gitu, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ada orang yang tanya, pasien yang sering nanya, ya, kalau pakai krim malam ini ketergantungan nggak? Kalau nggak pakai lagi nanti bisa tambah jelek, gitu, ya. Nah, itu sebetulnya kalau krim malam adalah krim perawatan, bukan pengobatan. Jadi kita harus gunakan secara rutin. Seperti kita mandi pakai sabun, ya. Kita sukanya pakai sabun Lux misalnya. Kalau kita nggak pakai sabun Lux, kita nggak mandi, jadi bau nggak badan kita? Ya jadi bau kalau kita nggak mandi, ya. Tapi pakai sabun lain juga boleh, bisa, gitu. Begitu pula juga dengan krim malam, ya. Kalau kita pakai krim malam, muka kita jadi bagus. Kalau nggak pakai, jadi agak jelek, sama seperti kita nggak mandi, begitu, ya. Iya, gitu, ya, jelas. Terus efeknya apa, dok? Kita pakai krim malam ada efeknya nggak? Ya, itu efeknya bagus kulitnya,
gitu ya. Ya sama efek samping yang kurang disukai tadi, proses purging out gitu. Ya itu mungkin kita perlu dijelasin juga kepada pasien, tapi jangan ditakut-takuti pasien, nanti dia nggak jadi beli gitu ya. Jadi kita kasih aja nggak apa-apa. Kalau dia baru pertama kali pakai, ya kita bilang moga-moga cocok ya, tapi kita tetap kontak sama pasiennya, minta nomor BB, minta nomor handphone gitu. Kalau ada apa-apa nanti kasih tahu ya Mbak, atau bisa kontak dokternya gitu ya kalau nggak cocok gitu ya. Jadi kita bisa tetap komunikasi dengan pasien gitu. Jadi nanti suatu saat, loh kok Mbak saya timbul jerawat, loh, kita langsung jelasin itu gitu ya. Beri rasa aman buat pasien ya. Ada lagi yang mau tanya? Kalau krim malam itu efek nggak kalau dipakai siang hari? Oh, nggak boleh ya. Seperti pelajaran yang kemarin kita pelajari, krim malam yang mengandung eksfolian, apalagi tretinoin, dia sifatnya fotosensitif. Artinya apa? Kalau kena sinar matahari, kulit kita jadi merah nantinya. Ini nggak menimbulkan penuaan atau apa gitu? Ya bisa juga ya, karena kulit kita kan sensitif, jadi sinar UV itu akan merusak kulit gitu. Jadi gunakan hanya pada malam hari. Kalau bisa lampu neon juga dimatiin, lampu UV matiin. Jadi tidur harus dalam keadaan gelap kalau bisa gitu ya, atau nyalakan lampu bohlam, lampu kecil 5 watt, itu nggak berbahaya ya. Udah? Ada yang mau ditanya lagi? Kalau dipakai tiap hari itu nggak apa? Iya, boleh. Sejauh tidak timbul reaksi iritasi, itu dipakai tiap hari nggak apa-apa. Udah ya? Saya rasa cukup sekian. Terima kasih.